Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia juga akan terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itulah hasil pokok-pokok pembahasan mengenai asesmen prospek dari perekonomian global, perekonomian nasional, neraca pembayaran, inflasi, nilai tukar, moneter, sistem keuangan, maupun sistem pembayaran yang menjadi dasar perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Berdasarkan asesmen dan prospek tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 +-1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Sementara itu, kebijakan makrobudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental, terutama melalui intervensi transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic non-delivery forward di NDF di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilisasi pasar keuangan dan kecukupan likuiditas di perbankan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta mendorong aliran masuk modal asing dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.
memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan memperkuat peran dealer utama, primary dealer, untuk meningkatkan transaksi sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI di pasar sekunder, dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Ketiga, peningkatan rasio pendanaan luar negeri RPLN dari maksimum 30% menjadi maksimum 35% dari modal bank. Penguatan implementasi kebijakan RPLN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai kebutuhan perekonomian, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui penerapan parameter kontrasiklikal sebagai penambah RPLN sebesar 5%. Penguatan kebijakan RPLN dimaksud berlaku efektif sejak 1 Juni 2025 dan akan diatur lebih lanjut pada ketentuan mengenai RPLN. Keempat, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio penyangga likuiditas makro Brussel PLM sebesar 100 basis point dari 5% menjadi 4% untuk bank umum komersial BUK, untuk bank umum konvensional BUK dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan rasio PLM syariah turun sebesar 100 basis point dari 3,5 menjadi 2,5%. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, dan ketentuan penurunan PLM tersebut berlaku efektif sejak 1 Juni 2025. Kelima, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makro Brussel KLM sebagaimana lampiran dalam siaran pers ini. Keenam, perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi kris antar negara, yaitu antara Indonesia dengan Jepang, serta inisiasi uji coba kris antar negara antara Indonesia dengan Tiongkok. Ketujuh, penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction), serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20-21 Mei 2025 yang bertajuk BI rate turun 25 basis point menjadi 5,5%, mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Ramdan Denny, sudah saya sampaikan, silahkan dipandu untuk Q&A-nya. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.